Bagaimana perasaannya setelah liburan? Senang. Siapa yang pergi liburan? Siapa yang pergi liburan? Ya, liburan ke mana? Makassar. Kemudian yang lain kemana? Kan kemarin waktu Ibu Guru tanya, kemana nak? Semuanya bilang, lagi berlibur Ibu Guru. Jadi tidak apa-apa. Ya. Jadi kita pergunakan kesempatan waktu libur, berlibur, mengunjungi keluarga dan lain-lain. Jadi senang tidak main kelas? Senang. Siapa yang tidak senang? Jadi pasti semuanya senang kelas 8. Tak? Senang semua tak? Ya. Oke, jadi sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Ibu Guru mau cek dulu kehadirannya. Jadi siapa-siapa yang tidak hadir hari ini? Ada mana Glory? Oh, belum hadir. Kemudian ada juga Leonel yang belum hadir, tak? Lihat masih ada beberapa orang yang belum hadir. Jadi karena sekarang kita sudah mulai pembelajaran kita lagi, khususnya di kelas 8 ini, kan sudah senang semua di kelas 8, tak? Jadi kasih tahu teman-teman yang lain supaya rajin ke sekolah, karena kita sudah naik di kelas 8. Jadi mulai besok semuanya bisa hadir di sekolah. Jadi yang belum hadir itu ada Glory, ada Leonel, ada siapa lagi? Orville mana? Alfa juga. Jadi mudah-mudahan besok bisa hadir semua. Ya. Jadi anak-anakku sekalian, karena sampai saat ini ya kita masih diberikan kesehatan, kekuatan oleh Tuhan, sehingga ya, setiap kita mengawali kegiatan kita, ya, seperti hari ini kita akan mengawali pembelajaran kita, maka Ibu meminta satu orang ya, untuk berdoa dulu. Kita mulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini melalui doa. Siapa? Ayo, silakan berdoa. Siapa? Siapa yang berdoa? Iya, amin. Terima kasih Lanila. Jadi masih semangat semua anak-anakku belajar? Siapa yang tidak suka belajar? Masih suka semua belajar, tak? Pelajaran kita hari ini adalah mata pelajaran apa? IPA. Nah, begitu sebelum kita masuk dalam materi pelajaran, silakan berdiri dulu semua. Masih semangat, Pak? Kalau Ibu Guru bilang stay, semuanya bilang yes. Kalau Ibu Guru bilang lagi semangat, bilang 3 kali yes, yes, yes. Sudah ingat, Pak? Kita mulai say yes. Ulang, ya semangat.
materi pelajaran kita. Ya, Ibu kasih lihat. Jadi anak-anakku sekalian, sambil Ibu Guru mempersiapkan materi pelajaran kita hari ini, coba dibuka semua buku paketnya. Buku paketnya halaman sistem peredaran darah. Halaman 253. Coba dilihat semua buku paketnya halaman 253. Coba dibuka semua. 253. Sudah dilihat semua? Sudah? Jadi kita akan belajar tentang sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah. Sudah dilihat semua buku paketnya? Jadi kita akan belajar mengenai sistem peredaran darah. Jadi yang akan kita pelajari sekarang itu topiknya dulu adalah darah. Belajar mengenai darah. Nah, saya akan memperlihatkan gambar. Coba dilihat. Coba lihat. Kelihatan gambarnya. Jadi di gambar itu kira-kira gambar apa itu? Siapa yang bisa? Gambar apa yang kamu lihat itu? Orang yang terluka. Kemudian apa lagi? Kalau terluka, apa yang terlihat di situ? Ada darah, kakinya berdarah. Nah, pernahkah
keluar darah, lama kelamaan bisa sembuh. Adakah luka yang tidak bisa sembuh? Ada luka yang tidak bisa sembuh? Nah, di sini Bu Guru memperlihatkan ada 2 buah gambar. Masih ada satu di bawah gambar. Nah, kemudian ada keterangannya itu gambar 1 itu apa? Menunjukkan apa? Coba baca. Gambar apa itu? Gambar 1.1. Coba baca, Mbak Nela. Ya, katanya anak yang terluka ini di gambar 1.1 adalah anak yang sedang terluka yang bukan penderita penyakit DBD atau demam berdarah. Kemudian gambar ada di bawah ini gambar kedua. Di situ juga anak yang terluka juga keluar juga darah dari lukanya. Tapi bedanya adalah gambar 1.2 ini adalah anak yang terluka tapi menderita penyakit DBD. Jadi yang gambar yang pertama tadi itu adalah anak yang sedang terluka yang bukan penderita demam berdarah. Kemudian gambar yang kedua yang kamu lihat ini adalah gambar anak yang terluka yang menderita penyakit demam berdarah atau DBD. Sekarang, jadi Ibu Guru mau tanya lagi, apakah darah itu ada gunanya di dalam tubuh kita? Berguna atau tidak? Jadi darah itu sangat berguna di dalam tubuh kita, sehingga kita menderita suatu penyakit dan organ-organ yang ada di dalam tubuh kita itu akan berpengaruh. Khususnya juga darah yang ada di dalam tubuh kita ini akan berpengaruh. Jadi anak-anakku sekalian, karena darah itu sangat penting dalam tubuh kita, maka kita harus menjaga tubuh kita sehingga terhindar dari misalnya penyakit, virus dan lain-lain. Nah, itu gambar yang kalian sudah lihat. Ada 2 gambar. Kalau kita terluka itu, maka luka kita itu akan mengeluarkan darah. Jadi sekarang karena kita topik pelajaran kita adalah akan mempelajari tentang darah. Sekarang Ibu Guru mau berikan dulu soal pretest. Jadi Ibu Guru kasih soal dulu untuk dikerjakan selama 6 menit karena soalnya ada 6 nomor. Jadi coba dikerjakan selama 6 menit. Mungkin kamu sudah pernah membaca buku paket. Sudah pernah. Ini untuk menguji pengetahuan awal kalian.
Jadi sekarang kita akan belajar mengenai darah. Kompetensi dasarnya adalah menganalisis sistem peredaran darah pada manusia dan memahami gangguan pada sistem peredaran darah serta upaya menjaga kesehatan sistem peredaran darah. Jadi itu kompetensi dasarnya pembelajaran kita pada siang hari ini. Kemudian setelah anak-anakku sekalian mengikuti pelajaran hari ini, apa yang ingin kalian capai? Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Yaitu yang pertama, siapa yang lihat itu di sana? Siapa yang bisa baca? Tujuan pembelajaran yang pertama, Ismail coba baca itu di sana. Tujuan pembelajaran nomor 1 apa? Tidak dilihat, coba berdiri supaya kamu lihat. 1. Tujuan pembelajaran nomor 1 menuliskan ya. Jadi menuliskan pengertian dan fungsi darah. Itu setelah kamu belajar ini nanti, jadi kamu bisa menuliskan pengertian dan fungsi darah. Selanjutnya, nomor 2, tujuan yang kedua adalah menuliskan, kasih keras, menuliskan komponen penyusun darah. Jadi apa-apa yang menyusun darah, kamu bisa sebutkan. Kemudian yang ketiga adalah menganalisis proses penutupan luka. Jadi bagaimana proses kenapa luka kita ini bisa tertutup. Jadi nanti kamu akan ketahui setelah belajar pada pembelajaran hari ini. Nah, sekarang jadi model pembelajaran yang kita gunakan dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah namanya model pembelajaran inquiry terstruktur. Jadi kita belajar hari ini ada langkah-langkahnya. Yang pertama itu ada namanya merumuskan hipotesis. Kemudian ada namanya mengumpulkan data. Jadi kalian bisa merumuskan namanya hipotesis, mengumpulkan data, menguji hipotesis, kemudian membuat kesimpulan. Jadi itu langkah-langkahnya dalam kita belajar pada hari ini. Nah, sebelum lebih lanjut mempelajari tentang darah, yang guru mau menayangkan sebuah video. Jadi video itu memperlihatkan waktu atau proses penutupan luka. Ya, kalau kita terluka, ada prosesnya ketika luka itu tertutup. Dulu keringkan dulu. Coba dicermati video yang English is my second language. As a vlogger, I deal with social media a lot, which is actually fun for me, but I will say sometimes it's challenging. For my social media,
menerapkan kesetaraan kolagen yang ada di dalam tubuh kita dan melepaskan zat yang membuat kotelet di sekitarnya menjadi ringan. Setelah itu, kotelet membentuk suatu sumbat yang memberikan perlindungan terhadap kehilangan darah yang disebut sumbat trombosit. Sel ini diperkuat oleh inflamasi, akhirnya luka pun dapat tertutup sepenuhnya. Tapi gimana sih proses terbentuknya fibrin itu? Jadi gini, faktor-faktor pembekuan darah yang dilakukan oleh kotelet atau trombosit dan sel-sel yang rusak akibat luka akan bercampur dengan faktor pembekuan pada plasma darah, termasuk kalsium dan vitamin K, membentuk enzim ATP stabil yang mengaktifkan keterikatan protein menjadi trombin. Trombin adalah enzim yang mengkonsentrasi fibrin yang diinfeksi oleh hati menjadi benang-benang fibrin. Akhirnya luka tertutup dan perdarahan berhenti deh. Bagaimana sekarang sudah jelas kan? Sampai sini dulu ya video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Jadi proses pembekuan darah. Jadi ketika kita terluka, ya, ada sel-sel darah yang berperan sehingga ya, luka kita itu bisa tertutup, bisa sembuh. Sudah dilihat tadi Pak videonya? Oke. Sekarang ada kegiatan yang kalian akan lakukan. Nah, saya akan bagikan lembar kerja peserta didik LKPD. Ada LKPD. Jadi dikerjakan secara berkelompok. Ada 4 kelompok, jadi ibu guru akan membagikan 4 LKPD atau lembar kerja. Ya, kelompok 1 coba maju ke depan untuk ambil LKPD-nya. Kelompok 1, ayo Melvin, cepat-cepat. Kemudian kelompok 2. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 4. Hati-hati yang ada yang tersambung. Silakan bersama dengan teman kelompoknya dibaca dulu LKPD-nya. Ya, sama dengan itu teman kelompoknya. Kemudian selain buku paket, selain buku yang kamu pelajari, ibu guru juga akan bagikan lagi artikel untuk kamu jadikan sebagai bahan pembelajaran untuk mengerjakan LKPD. Coba dibaca. Jangan ribut. Itu LKPD-nya dikerjakan bersama dengan anggota kelompoknya. Kelompok 4 coba ambil ini artikelmu. Dibaca baru dikerjakan LKPD-nya. Coba perhatikan LKPD-mu. Jadi bersama dengan teman-teman kelompokmu, coba kamu baca baik-baik ini lembar kerja kamu. Dibaca secara berkelompok. Kemudian nanti kamu akan berdiskusi bersama dengan teman kelompokmu. Jadi coba perhatikan kelompok 1, 2, 3, dan 4. Coba perhatikan.
akan menilai. Kemudian siapa yang tidak mau berdiskusi dalam kelompoknya, itu akan diberikan penilaian. Kemudian kalau ada yang suka mengganggu temannya, itu ibu guru juga akan tulis. Kemudian siapa yang paling rajin dalam kelompoknya, siapa yang bekerja sama, itu semuanya dinilai. Jadi silakan kalian mengerjakan LKPD ini, berdiskusi dengan teman-temannya. Ada buku paketmu, ada artikel yang ibu guru bagikan tadi. Kemudian kamu juga sudah menyaksikan video pembelajaran yang ibu guru sudah tayangkan tadi. Sekarang apa yang kamu mau kerjakan di LKPD? Coba kamu baca bersama dengan teman kelompok. Coba dibaca baik-baik itu turun langkah-langkah kegiatan dalam LKPD. Kedekatan supaya bisa dilihat semua. Coba di sini kok dekat-dekat. Kelompok 2 juga coba baca apa yang disuruh di LKPD itu dari awal dibaca. Mana langkah-langkahnya apa yang disuruhkan di LKPD, coba dilihat. Disuruh coba dibaca sama ini. Langkah-langkahnya, merumuskan masalah, apa yang kamu lakukan di situ. Disuruh mengamati apa? Dia gambar. Coba di sini kelompok 1. Mana nih LKPD-mu? Ya, kamu disuruh apa dulu? Merumuskan masalah. Dirumuskan masalah itu kamu akan disuruh memperhatikan gambar di situ, kemudian menjawab pertanyaan di sini. Kan? Baca juga artikel, mana artikel yang dulu bagikan tadi. Ini juga itu paket ada kan? Silakan dikerjakan, didiskusikan bersama dengan sambil ibu guru menilai. Sambil ibu guru memberikan penilaian kepada kalian. Siapa-siapa yang ya. Jawab, selesaikan dulu di langkah pertama. Itu dari langkah 1 dulu jawab. Nanti ibu guru lagi jelaskan langkah selanjutnya. Kelompok 4, bagaimana? Langkah-langkah kegiatan. Seperti ini.
dua. Gambar manakah yang akan sembuh lebih cepat kira-kira dari kedua gambar ini? Gambar 1,1 atau gambar 1,2? Kira-kira. Dari gambarmu itu, gambar mana kira-kira yang akan sembuh? Apakah anak yang terluka bukan penderita DBD atau anak yang terluka penderita? Kemudian tuliskan di sini sebagai jawaban awalmu. Apa fungsinya itu komponen ini pembusukan darah ada di artikelmu yang sudah bagikan dibaca. Apa fungsinya? Apa fungsinya? Ada juga di buku paket. Ada fungsinya di sini dibaca. Kemudian dijawab. Flanela, kelompoknya flanela mana DKPD? Ini. Merumuskan hipotesis. Apa fungsi dan komponen penyusun darah? Baca ini ada komponen penyusun darah. Ada juga ini. Apa fungsinya? Coba tuliskan di sini. Silakan dikerjakan.
di depan kelas. Ya, coba yang masih di depan. Gambar 1 itu apa? Berikan keterangan. Ada yang mau menanggapi kelompok 3? Kelompok yang lain? Ada yang mau menanggapi? Jadi itu kelompok 3, silakan dilengkapi jawabannya. Ya, kelompok 1, silakan. Kelompok 1, langkah pertama silakan dibacakan di depan kelas. Ayo, Melty. Silakan, Melty. Ayo, baca di depan kelas. Kelompok 2, Andini atau Ire? Andini. Coba dengarkan temanmu. Jangan ribut. Langkah 1, tuliskan apa yang sedang terjadi pada kedua anak tersebut. Kedua anak tersebut sedang terluka. Apa yang membedakan kedua anak tersebut? Anak yang terluka bukan terluka di leher dan anak tiba-tiba terluka di leher. Gambar manakah yang akan sembuh lebih cepat? Anak yang terluka bukan terluka di leher dan Itu saja. Yang lainnya belum selesai. Silakan dilanjutkan. Kelompok yang lain bagaimana? Sudah selesai? Kelompok 1? Kelompok yang Melty? Sudah selesai? Sudah selesai? Ayo, bacakan di depan kelas. Melty, baca. Kelompok 4, mau dibacakan? Ya, siapa yang berani? Ayo ya. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Berani. Sekali kita untuk 4. Nianto. Coba dengarkan kelompok 4. Langkah pertama, tuliskan apa yang sedang terjadi pada kedua anak tersebut. Kedua anak tersebut sedang terluka. Kedua, apa yang membedakan kedua anak tersebut? Gambar 1, anak yang sedang terluka dan tidak menderita DBD. Gambar 1, anak yang terluka menderita DBD. Langkah ketiga, gambar manakah akan sembuh lebih cepat? Gambar 1, anak yang terluka bukan menderita DBD. Lalu itu, jangan tunggu dulu. Yang ada yang mau menanggapi kelompok 4? Hah? Kalau tidak ada ya silakan kepada tempatnya. Jadi nanti itu coba perhatikan semua kelompok.
kamu ditanyakan atau diperbaiki. Jadi ini LKPD-mu, coba diperhatikan setiap kelompok. Ini LKPD-nya, silakan dilengkapi. Maunya ibu guru itu sekarang ini LKPD ini semuanya dikerjakan. Coba kamu selesaikan sampai terakhir. LKPD-mu dilanjutkan dikerjakan. Ya? Kenapa? Iya. Kemudian masih ada langkah selanjutnya itu mengumpulkan data. Kalau sudah mengumpulkan data, menguji hipotesis. Apa yang kamu lakukan dalam menguji hipotesis? Ya tentunya menjawab pertanyaan yang ada di LKPD melalui literasi atau membaca bahan ajar, baik itu buku paket. Perhatikan itu. Kelompok 1 perhatikan dulu. Jadi melalui literasi, artikel, buku paket, menyaksikan video, kamu bisa menguji hipotesis, menjawab pertanyaan yang ada pada LKPD. Kan ibu guru sudah kasih artikel, sudah kasih buku paket. Kemudian kalau sudah, kamu membuat kesimpulan. Belum ada yang membuat kesimpulan. Silakan diselesaikan. Coba perhatikan lagi ini video komponen penyusun darah. Diklik sini aja. Baru, fix formula jahe madu. Baru ledakan batuk dan batu ledakan tenggorokan. Baru, fix formula jahe madu. Setelah di video sebelumnya, kita sudah membahas hubungan jantung yang berdetak dengan hidup manusia. Pada video ini, kita akan membahas lebih detail tentang komponen penyusun darah, bagian yang diedarkan ke seluruh tubuh oleh jantung. Tahukah kalian bahwa pada tubuh manusia, 55% dari darah kita tersusun atas plasma darah, dan 45%-nya tersusun atas sel-sel darah. Pada video ini, kita akan bahas satu persatu secara detail. Jangan kemana-mana ya, simak video berikut ini. Jangan lupa subscribe channel Mr. Quick. Anda akan mendapatkan update video pembelajaran, tutorial, dan sekilas tentang perkembangan dunia pendidikan. Let's go. Darah berfungsi untuk mengangkut nutrisi, oksigen, hormon, dan senyawa kimia lain ke seluruh tubuh, mengangkut karbon dioksida dan sisa metabolisme keluar tubuh, serta menjaga tubuh dari serangan penyakit. Selanjutnya, mari kita bahas satu persatu bagian-bagian yang menyusun jaringan darah. Yang pertama adalah plasma darah. Plasma darah tersusun atas 91,5% air dan 8,5% zat-zat terlarut. Zat-zat terlarut tersebut tersusun atas protein dan beberapa zat seperti sari makanan, mineral, hormon, antibodi, dan zat sisa metabolisme. Setelah mengenal plasma darah, kita akan bahas bagian yang kedua, sel-sel darah. Benar sekali. Sel-sel darah ini dibagi lagi menjadi 3 jenis.
Ada sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Yang pertama, sel darah merah atau eritrosit. Sel darah merah atau yang sering disebut juga dengan eritrosit merupakan sel yang tampak atau berbentuk seperti donat dengan cekungan di tengahnya yang berwarna merah dan tidak memiliki inti sel. Penyebab sel darah ini berwarna merah karena mengandung hemoglobin. Hemoglobin adalah suatu protein yang bertugas membawa oksigen. Jadi di sel darah merah ini banyak mengandung oksigen. Yang kedua adalah leukosit atau sel darah putih. Berbeda dengan sel darah merah, sel darah putih memiliki bentuk yang tidak tetap atau bersifat ameboid dan mempunyai inti. Jumlah sel darah putih tidak sebanyak dengan jumlah sel darah merah. Fungsi utama dari sel darah putih adalah melawan kuman atau bibit penyakit yang masuk ke dalam organ tubuh. Apabila di dalam darah terjadi peningkatan jumlah leukosit, maka kemungkinan terjadi infeksi di bagian tubuh. Nah, yang ketiga ada keping darah atau trombosit. Trombosit yang sering juga disebut dengan keping darah merupakan komponen darah yang termasuk kecil dibandingkan komponen sel-sel darah lainnya karena terdiri dari gumpalan atau kepingan yang tidak memiliki inti sel. Fungsi utama dari trombosit ini adalah membawa faktor pembekuan darah. Itu ada 3 sahabat, ada sel darah merah atau eritrosit, ada sel darah putih atau leukosit, dan keping darah atau trombosit. Sudah paham ya bagian-bagian yang membentuk jaringan darah? Ada plasma darah dan sel-sel darah. Di dalam sel-sel darah dibagi menjadi 3 jenis. Ada eritrosit, ada leukosit, ada trombosit. Atau Itu adalah komponen-komponen penyusun darah. Jadi sudah bisa dilanjutkan KKB-nya. Jadi anak-anakku sekalian, kalian sudah mengerjakan LKPD, sudah membaca bahan ajar, baik itu buku siswa, juga artikel yang guru sudah berikan. Nah, sekarang sudah menyaksikan juga video tentang komponen darah. Jadi ibu guru lagi paling terakhir akan memperlihatkan lebih jelasnya. Coba kamu perhatikan di gambar. Kan tadi tujuan pembelajaran kita itu kalian itu bisa menuliskan apa yang dimaksud dengan darah. Kemudian apa fungsi darah? Hah? Coba perhatikan lagi darah. Selain yang disebutkan pada video tadi, pengertian darah,
oksigen yang kita hirup masuk ke dalam paru-paru, kemudian diedarkan oleh apa? Darah. Kemudian mengangkut apa? Karbon dioksida ke paru-paru. Kemudian fungsi yang keempat adalah mengedarkan hormon. Selanjutnya, itu tadi yang ada di video. Darah itu terdiri atas muskuler, kemudian plasma darah. Itu tadi atau sel-sel darah. Ada namanya leukosit, eritrosit, dan trombosit. Itu tadi di video. Kemudian selanjutnya, apa itu leukosit? Sel darah putih. Nanti kamu baca di buku, ada namanya leukosit. Ada di artikel yang sudah diberikan. Penyakit kekurangan leukosit adalah namanya leukopenia. Kekurangan leukosit, sel darah putih. Kalau kelebihan leukemia. Eritrosit. Itu tadi di video. Kemudian yang terakhir adalah trombosit. Plasma darah. Tadi juga sudah disaksikan di video. Kemudian ada gangguan pada sistem peredaran darah. Itu juga ada namanya anemia. Kekurangan jumlah sel darah merah. Pernah dengar tak anemia? Jadi salah satu gangguan pada sistem peredaran darah ada namanya anemia. Kekurangan jumlah sel darah merah. Ada lagi namanya homofilia, hipertensi, yaitu naiknya tekanan darah di atas normal. Pernah dengar tak hipertensi? Tekanan darah. Jadi itu semua adalah gangguan pada sistem peredaran darah. Jadi kalian sudah tahu apa yang dimaksud dengan darah. Kemudian apa fungsinya? Hah? Sudah tahu tak? Kemudian bagaimana kalau kita terluka, kenapa luka kita itu bisa tertutup atau bisa sembuh? Sudah tahu. Jadi sekarang Ibu Guru akan mengakhiri pelajaran kita pada siang hari ini. Tapi sebelumnya, kalau tadi Ibu Guru kasih pretest, sekarang karena sudah tahu apa itu darah, apa fungsinya, apa komponennya, sekarang Ibu Guru kasih lagi post test selama 5 menit. Baru kita tutup pelajaran kita pada pagi hari ini. Post test. Silakan Manela diperhatikan dulu dengan ini. Cepat. Iya, Santi. Iya.
Silakan dibawa ke depan. Sekarang coba kalian perhatikan. Sebelum ibu guru kasih tugas di rumah, jadi dari pekerjaan tadi, dari pekerjaan kelompok tadi, ada 4 kelompok. Ibu guru sudah memberikan penilaian siapa-siapa yang bekerja sama dalam kelompoknya, siapa yang cuma main-main, siapa yang tidak memperhatikan. Ibu guru sudah memberikan semua penilaian. Nah, sekarang menurut penilaian ibu guru ada 1 kelompok yang paling bagus. Tapi semua kelompok bagus, semuanya sudah bekerja dengan bagus, semuanya sudah berdiskusi, bekerja sama, kemudian membaca bahan ajar sudah bagus semua. Tapi kelompok yang paling bagus adalah, tapi semuanya bagus. Tapi yang paling bagus adalah, kita berikan aplaus kepada kelompok 4. Kelompok Nianto. Jadi pada pertemuan selanjutnya nanti kelompok yang lain jangan mau kalah. Nanti besok pertemuan kita selanjutnya besok itu datang lagi ke sana. Jangan ada lagi yang alfa-alfa. Karena kita sudah mulai pelajaran mulai dari sekarang. Jadi besok itu jangan lagi ada yang alfa-alfa. Jadi kelompok 1, 2, 3 besok itu jangan mau kalah dengan kelompok 4. Nah, jadi kelompoknya besok itu masih seperti ini. Masih kelompok 1, 2, 3 dan 4. Besok pagi, ya. Sekarang yang menjadi tugas kalian di rumah, coba perhatikan kelompok 1, 2, 3 dan 4. Jadi ada soal uji kompetensi di buku. Coba dikerjakan di rumah. Dikerjakan dulu nomor 1 sampai nomor 5. Ya? Iya, jadi nanti kalian lihat uji kompetensinya. Nanti kita kasih lihat kalau kita sudah selesai belajarnya. Jadi uji kompetensi dikerjakan nomor 1 sampai nomor 5. Jadi sekarang coba perhatikan dulu semua. Coba perhatikan ibu guru.
itu kita kembali ke ruangan ini. Lalu kelompok yang